Melihat tafsir dan penjelasan sains soal surat Ar-Rahman ayat 19-21 menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluk di bumi. Semoga kita semua semakin banyak bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan. Inilah tempat atau lokasi pertemuan dua laut yang berdampingan, namun tidak saling bercampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Amin. Jumpa lagi di channel Ainul Islam Media, tempat mengungkap kebenaran dan menyajikan berita Islami. Dari politik hingga budaya, dari cerita lokal hingga peristiwa global. Di sini, kami meliput semuanya dengan integritas dan penuh semangat. Baiklah, di video kali ini, kami akan mengungkap kebenaran Al-Quran dalam Surat Ar-Rahman. Apa saja kebenarannya? Tonton dan simak videonya sampai habis, agar tidak gagal faham. Dalam Surat Ar-Rahman, terdapat banyak hal menarik. Salah satunya bisa dilihat dalam ayat 19-21. Dalam ayat ini disebutkan tentang dua lautan yang berdampingan, namun, tidak saling menyatu. Berikut bunyi bacaan Surat Ar-Rahman ayat 19-21. Ayat 19, artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Ayat 20, artinya, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ayat 21, artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat dalam surat Ar-Rahman ini, menjelaskan terkait fenomena alam. Dalam tafsir Kemenak dijelaskan bahwa keterpisahan dua lautan yang berdampingan tersebut memiliki faktor yang kompleks seperti tekanan angin, rotasi bumi, topografi dasar laut, rapat massa, temperatur suhu udara, perbedaan iklim dan material lain yang saling berhubungan. Kejadian ini ternyata bisa dijelaskan dalam bidang sains. Namun, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa like, comment, and share, agar channel ini makin berkembang dalam menyiarkan agama Islam. Masih menurut penjelasan Kemenak, di beberapa samudera seperti Pasifik, Atlantik, dan Hindia terdapat arus yang bergerak melawan permukaan laut yang dikenal sebagai Pacific Equatorial Undercurrent atau disebut Cromwell Current. Arus ini bergerak ke timur menentang arus Pacific South Equatorial Current yang bergerak ke barat. Pertentangan aliran arus ini kemudian yang membuat lautan seperti di Selat Gibraltar dan juga Laut Timur Jepang yang memiliki batasan namun tidak saling menyatu meskipun berdampingan. Dalam buku Al-Quran vs Sains Modern, menyampaikan laporannya sebagai hasil pengkajiannya terhadap fenomena alam tersebut, bahwa Laut Mediterania memiliki salinitas dan kerapatan yang berbeda, serta menjadi tempat hunian bagi flora dan fauna, yang khas dari tempat itu. Selain itu, fenomena ini bisa disebabkan oleh gaya fisika yang dikenal dengan sebutan tegangan permukaan. Lewat berbagai penelitian, para ahli kelautan menemukan bahwa air dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Hal inilah yang kemudian membuat dua aliran laut ini tidak tercampur meskipun bersebelahan. Secara kasat mata, tampak seperti ada dinding tipis yang memisahkan. Melihat tafsir dan penjelasan sains soal surat Ar-Rahman ayat 19-21 menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluk di bumi. Semoga kita semua semakin banyak bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan. Inilah tempat atau lokasi pertemuan dua laut yang berdampingan, namun tidak saling bercampur. 1. Selat Gibraltar. Mendengar istilah tempat bertemunya dua air laut yang tidak bercampur, sebagian orang akan langsung merujuk pada Selat Gibraltar. Lokasinya sendiri berada di antara pantai selatan Spanyol dan pantai utara Maroko. Selat Gibraltar menjadi tempat pertemuan Samudera Atlantik dan Laut Mediterania. Menariknya, air dari dua perairan berbeda itu tak menyatu. Salah satunya berwarna biru atau hijau terang, sementara yang lainnya berwarna biru gelap. Menurut ulasan Life Science, saat air laut masuk dan keluar dari Mediterania, terdapat dua arus yang terbentuk. Pertama, lapisan atas air Atlantik yang mengalir ke arah timur.
Sisanya, lapisan bawah Mediterania yang lebih asin dan punya warna lebih gelap dan mengalir ke arah barat. Secara sains, perbedaan warna kedua perairan ini disebabkan oleh aliran Mediterania yang awalnya mengalir di dasar laut, kemudian tiba-tiba harus naik sehingga menghasilkan serangkaian gelombang internal. Alih-alih menciptakan gelombang besar ke permukaan, fenomena ini justru memunculkan arus permukaan horizontal yang mempengaruhi warna permukaan laut. Pada penyebutannya, gelombang inilah yang kemudian dilihat sebagai perairan dengan dua warna terpisah. 2. Tanjung Reinga. Berikutnya ada Tanjung Reinga. Berada di Selandia Baru, tempat ini menjadi salah satu lokasi pertemuan dua perairan yang tidak bercampur, yakni Laut Tasman dan Samudra Pasifik. Tanjung Reinga sendiri sangat populer di kalangan warga Selandia Baru dan sekitarnya. Setiap tahunnya, tempat ini menjadi salah satu destinasi yang cukup ramai dikunjungi. 3. Pantai Grenen. Beralih ke Denmark, mereka memiliki sebuah pantai indah dan menawan bernama Grenen. Lokasinya berada di utara kota Skagen, ujung paling utara dari negara tersebut. Pada letaknya, tempat ini merupakan pertemuan antara Laut Baltik dan Laut Utara. Dalam statusnya, perjumpaan dua lautan berbeda itu disebut menghasilkan arus yang kuat, sehingga sangat berbahaya bagi perenang. 4. Teluk Alaska. Tempat bertemunya dua air laut yang tidak bercampur berikutnya adalah Teluk Alaska. Berada di antara Amerika Serikat dan Kanada, tempat ini mempertemukan aliran air Samudera Pasifik dan Laut Bering. Sama seperti beberapa contoh sebelumnya, air dari kedua laut tersebut juga tidak menyatu. Terkait penjelasannya, dikatakan penyebabnya adalah konsentrasi garam terlarut di udara serta kepadatan berbeda di kedua perairan itu. 5. The Glass Window Bridge. The Glass Window Bridge berada di Queens Highway, Gregory Town, Central Eleuthera, Bahama. Di tempat ini, para pengunjung bisa melihat fenomena dua lautan berbeda warna yang tak bisa menyatu. Saat melihat ke arah Atlantik, lautan terlihat berwarna biru pekat. Sebaliknya, ketika memandang Laut Karibia, Anda akan melihat warna hijau tenang. Itulah pertemuan dua laut yang dijelaskan Al-Quran dalam surat Ar-Rahman pada ayat 19-21 yang kami kutip dari berbagai macam sumber. Wallahu alam. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa, subscribe channel ini, agar tetap terinformasi, tetap terlibat, dan tetap terhubung dengan Ainul Islam Media. Wassalam.